sebuah refleksi kasih dalam puji dan doa. Saudaraku sekalian, kita sekarang memasuki masa new normal. Karena itu kita mau bersyukur melalui refleksi kasih dalam puji dan doa. Walaupun COVID-19 mengakibatkan berbagai tekanan kehidupan yang mendalam, namun kita harus tetap berjuang untuk hidup dalam pengabdian di tengah dunia ini. Jangan takut dan jangan khawatir hadapi gejolak dunia. Tetap semangat. Puji dan doa kiranya memberi motivasi untuk kita tetap hidup dalam iman, harap, dan kasih. Kami sangat rindu menaikkan syukur dan doa kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, dalam pujian doa umat. Masihkah ada jawaban pasti? Masihkah ada kasih dan sukacita dalam anugerah pengampunan? Dunia yang gelap ini beban yang berat, cobaan demi
kita berdoa. Di tengah kemelut dunia akibat pandemi COVID-19 yang masih terus bergejolak, kami datang Tuhan dalam pujian dan doa bagi dunia ini, bagi segenap umat manusia. Kami tetap bersyukur dalam segala hal sambil mohon pengampunan, mohon pertolongan, dan mohon pemulihan. Sebab Bapa Pencipta dan Pemelihara alam semesta, Roh Kudus, penolong dan penuntun hidup, serta Sang Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Dunia terasa sunyi. Manusia seakan tidak berdaya karena pandemi COVID-19 merajalela. Suara keluhan, sakit hati, berduka, kehilangan orang-orang yang dicintai. Tuhan, ada apa dengan manusia seantero dunia ini? Datangnya COVID-19 mengancam umat manusia. Tidak pernah kompromi dengan siapapun. Segala suku, bangsa, bahasa, agama, dan strata sosial sama-sama menghadapinya. Semua sistem terganggu, kehidupan dan aktivitas terbatas. Jabat tangan terpaksa terhenti. Tapi syukur ada senyuman. Social distancing dicanangkan dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan. Semua tinggal di rumah saja. Semua menjaga diri, menjaga kesehatan dan membangun disiplin diri serta keluarga agar terhindar dan terbebas dari yang namanya COVID-19. Sungguh pengaruhnya sangat luar biasa. Lalu manusia bertanya, ada apa di balik peristiwa pandemi COVID-19 ini? Dalam situasi seperti itu pun, orang-orang beriman harus terus hidup dekat dengan Sang Pencipta semesta alam, agar hati tetap tenang dan tentram. Karena itu, terimalah suara hati kami dalam pujian, kami datang Tuhan. Dalam hadirat-Mu
Kata pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Yang dapat kita baca dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Memang kita semua melewati masa itu dalam berbagai kondisi yang kita alami. Lalu kita masyarakat Indonesia, masyarakat gerejawi berjalan dengan harapan memasuki masa new normal, bertanda bahwa ada tanda-tanda menuju situasi benar-benar kehidupan akan berjalan secara normal kembali. Namun diikuti sikap waspada dan disiplin diri supaya semakin jauh dari pandemi COVID-19. Semua pihak wajib hidup dalam ketaatan iman dan ketaatan aturan supaya hidup menjadi aman dalam lindungan Tuhan semesta alam. Hiduplah dalam harapan Sang Ilahi, berjuang dengan tidak berputus asa dan hilang harap. Pemazmur dalam ungkapan pengharapan menyapa umat manusia. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 6. Tuhan pemberi damai di setiap kemelut manusia. Sekarang terimalah persembahan pujian, damai sejahtera, damai abadi.
perlu damai, aman sejahtera, damai yang datangnya hanya dari Tuhan, damai yang diberi, damai yang abadi, Dia tinggalkan bagi dunia ini, Dia tinggalkan bagi dunia ini. Sebuah refleksi tentang kasih. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika mendengar sepotong kata ini? Kami beri istilah sepotong untuk menggambarkan bahwa kata yang terdiri dari 5 huruf ini tidak akan membuat siapapun yang menjalankannya merasa berat. Kita mampu menjalankannya tanpa membuat kita kehilangan daya, tapi justru sebaliknya. Setiap orang yang menjalankannya akan kembali mendapat kasih. Kasih hanya sepotong kata. Jika hanya dibiarkan sebagai penghias kalimat, penghias ucapan, pemanis ungkapan, tanpa dampak apa-apa. Kasih hanya sepotong kata jika hanya dibiarkan sebagai penghias kalimat, penghias ucapan, manis ungkapan tanpa dampak apa-apa. Saudara-saudaraku, siapa yang sangat mendambakan kasih? Pertama, mereka yang sedang berduka. Mereka yang memerlukan perhatian dengan cara memberikan ungkapan perasaan penuh simpati maupun empati. Menjaga perasaan mereka yang terpuruk dalam kesedihan. Pelukan yang memberi kehangatan persaudaraan. Kunjungan dan perhatian karena mereka terputus hubungan dari orang yang mereka kasihi, supaya mereka tidak kesepian. Saat ini ketika kita masih berada pada situasi pandemi COVID-19, bahkan berada di zona merah, maka keinginan untuk berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang berduka hanya mampu kita berikan melalui pesan-pesan di udara. Dan sebenarnya ini pun membuat kita bersedih, karena kita tidak bisa menjumpai mereka, memberikan pelukan kehangatan untuk mereka. Yang kedua, kasih sangat diperlukan oleh mereka yang hatinya terluka karena ucapan, penghinaan, ya bahasa sekarang bullying. Terluka karena ketidakadilan, terluka karena penindasan. Hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Peristiwa ini bisa terjadi di mana saja,
tempat pekerjaan, di perkumpulan, persekutuan, bahkan di tengah keluarga sendiri. Mereka sangat memerlukan kasih yang diwujudkan dalam pengayoman, sehingga mereka merasa ada yang melindungi. Kasih sangat diperlukan bagi sesama yang menderita karena hati yang terluka. Bagaimanakah cara memberi kasih kepada mereka? Berilah kasih dengan cara memahami kebutuhan mereka. Dan jika kita ingin memahami mereka, kita terlebih dulu belajar untuk memahami apa yang mereka rasakan. Lalu berilah sentuhan kasih dengan membela mereka yang lemah. Jika mereka terluka karena ucapan kita, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja yang pertama kita harus meminta maaf. Itu adalah perbuatan kasih yang sangat besar. Mengapa? Ya karena kita telah berhasil menekan ego kita dan berhasil mengangkat diri kita untuk masuk dalam fase memaafkan. Dan meminta maaf. Itu adalah kasih. Yang ketiga, kasih sangat diperlukan bagi jiwa yang penuh amarah. Marah kepada Tuhan dan terhadap sesama. Karena kita kurang iman dan sulit memahami orang lain. Mungkin kita berpikir orang-orang pemarah tak perlu mendapat belas kasihan. Karena mereka sendiri tak pernah memikirkan perasaan orang lain. Tetapi, pernahkah kita berpikir bahwa amarah yang selalu diperlihatkan merupakan bentuk dari kekecewaan karena kurangnya kasih dalam hidup mereka? Mereka kurang mampu untuk mengungkapkan bahwa mereka sangat memerlukan kasih dalam hidup mereka. Karena kerasnya kehidupan masa lalu yang bisa membuat mereka tertutup, bahkan menutupi keinginan dengan perilaku amarah. Padahal dalam relung hati mereka membutuhkan uluran sapaan yang penuh kasih. Nah, bagaimana menghadapi saudara-saudara kita yang pemarah tetapi sekaligus memerlukan kasih? Hadapi mereka dengan kasih. Jangan membalas amarah dengan amarah. Disinilah dituntut ketulusan dan kemurnian kasih kita dalam menghadapi mereka. Mudah? Tentu saja tidak. Kita sangat membutuhkan yang namanya pertolongan Roh Tuhan untuk menenangkan hati dan pikiran kita ketika kita harus berhadapan dengan mereka. Keempat, kasih diperlukan mereka yang berada dalam keadaan tertekan karena masalah keuangan. Mereka kehilangan mata pencarian karena tempat kerja yang ditutup. Misalnya, para pelayan di resto-resto atau SPG di mal-mal yang tutup,
atau para ojol yang tak boleh membawa penumpang. Juga para tim musik yang kehilangan job-job karena tidak adanya acara-acara selama pandemi ini. Usaha-usaha yang terpaksa harus tutup, dan bisa jadi modal usaha dipergunakan untuk makan sehari-hari. Mereka memerlukan uluran tangan yang penuh kasih dari sesama, yang dapat menopang mereka untuk melewati masa-masa sulit. Ketika mereka belum menemukan mata pencarian yang baru untuk menyambung kehidupan keluarga. Memang miris keadaan yang dihadapi, tetapi kadang keadaan justru memberi peluang bagi sesama yang masih beruntung untuk menjadi penyalur berkat-berkat Tuhan. Kita turut bangga dengan begitu banyak keluarga yang menyisihkan beberapa bungkus nasi setiap hari untuk disalurkan bagi keluarga yang lapar, akibat tak ada lagi dana untuk sekedar membeli makanan. Yang berikutnya, kelima, kasih diperlukan oleh mereka yang terbaring tanpa daya karena sakit yang tak kunjung sembuh. Ditambah lagi dengan keluarga yang tak berdaya dari segi keuangan. Siapakah penolong mereka? Siapakah yang masih punya cadangan kasih yang bisa diberikan untuk mereka yang tak berdaya? Tengoklah kiri kanan, buka belakang. Adakah mereka yang tak berdaya ini berada di lingkungan persekutuan kita dan rumah kita? Apakah mereka bisa mendapatkan kasih dari kita? Berilah apa yang mampu diberikan. Mungkin kita tak punya dana, tapi masih bersyukur memiliki kasih. Dengan sekedar menyapa, menanyakan keadaan mereka, mendoakan, dan lebih lagi mungkin bisa bergantian berdonasi makanan, minuman. Banyak cara untuk menyebarkan kasih, dan setiap kita minimal punya satu cara: berdoa untuk mereka. Dan bila merasa beruntung, berbagilah apa yang mampu kita bagi. Percayalah, berbagi kasih tidak akan merugikan, justru memberi keuntungan. Kenapa? Sebab jikalau hatimu penuh dengan kasih, maka setiap kali kita berbagi kepada sesama, hati kita justru akan dilimpahi kasih, dan hidup kita akan mendapatkan berkat-berkat yang tak berkesudahan. Orang yang memberi kasih akan mendapat kasih. Mendengar sabda Allah, kita berdoa. Ya Tuhan, berilah iman, pengharapan dan kasih, supaya ada damai di hati dalam memperlakukan cinta kasih bagi sesama,
bagi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, Injil menurut Matius pasal 25 ayat 40 menyapa kita. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Raja yang memiliki kuasa dan kedudukan yang tinggi sedang mendemonstrasikan pemahaman, penghayatan, dan tindakan untuk melayani dalam kasih dengan penuh kerendahan hati. Sangat memperhatikan orang yang dipandang hina. Kata hina diterjemahkan atau ditafsirkan dengan orang yang menderita, susah, derajat rendah, status rendah, status sederhana. Secara khusus dalam ungkapan Yesus ditampilkan satu, orang lapar dan haus, orang asing yang tidak punya tempat tinggal atau tumpangan. Tiga, orang telanjang yang tidak mempunyai pakaian. Orang sakit. Yang keempat dan yang kelima, orang dalam penjara. Dalam situasi kondisi seperti itu, konsentrasi Yesus untuk melakukan tindakan apa yang harus segera dilakukan bagi saudaraku, bisa disebut juga bagi bangsaku, masyarakatku, keluargaku, umatku, orang berimanku. Yesus mengajar umat manusia, lakukanlah saling memperhatikan, saling menolong, saling menopang, dalam arti saling mengasihi. Jikalau manusia sebagai gambar Allah itu menderita susah, harus ada kepedulian yang tulus. Gambar itu tidak boleh rusak atau dirusakkan. Gambar itu selalu diperhatikan Yesus. Gambar itu harus memancarkan suasana damai, tidak boleh tertekan, apalagi ditekan. Gambar itu selalu dipelihara oleh Tuhan. Lalu tanggung jawab pemeliharaan itu dipercayakan kepada sesama manusia yang beriman atau kepada masyarakat secara umum yang memiliki nilai-nilai religi dan nilai-nilai sosial, di mana mereka bukan saja teman, warga masyarakat, warga gereja, tetapi menurut Yesus dalam pengakuannya bahwa mereka adalah saudaraku, pasti tidak sedarah, bukan garis keturunan, tetapi saudaraku
seiman dan yang tidak seiman. Kita semua menyadari bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 mendorong kita untuk saling menolong, menguatkan, membangun keakraban tanpa batas dan ruang, saling merangkul, menjauhkan perbedaan yang acap kali terjadi dalam realita hidup, karena satu pihak merasa kuat dan di pihak lain merasa hina serta tanpa daya, rendah derajat, berbeda status dan kedudukan. Sapaan Yesus mengajak semua pihak membangun kasih dalam pemahaman, penghayatan dan perbuatan yang tulus dan konkret. Artinya, jika kita memperhatikan sesama yang menderita, yang susah sebagai gambar Allah yang kelihatan, maka sesungguhnya perbuatan itu sedang dilakukan bagi Kristus. Sebab saudaraku dan aku adalah milik Kristus. Amin. Sebuah pujian mengasihi sesama. Mengasihi sesama manusia, itu perintah Tuhan Allahmu. Setelah kau mengasihi Dia di sepanjang hidupmu. Saling mengampuni di antaramu.
itu perintah Tuhan Allahmu, setelah kau mengasihi Dia di sepanjang hidupmu. Di sepanjang hidupmu. Kita berdoa bagi dunia. Tuhan, kami datang dalam doa menghadap hadirat-Mu dan memohon Bapa mengasihi kami. Kasihilah dunia ini. Kasihilah bangsa-bangsa. Kasihilah bangsa kami Indonesia, pemerintahannya dan seluruh masyarakatnya, seluruh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dan satuan tugas di seluruh wilayah Indonesia. Kasihilah seluruh gereja dan warga gerejanya. Berilah kepada kami ketaatan dan kesetiaan untuk terus berjuang memerangi dan mencegah perkembangan COVID-19. Kami bersyukur karena dalam sabda-Mu Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Ajar kami ikuti jejak langkah itu untuk saling mengasihi dengan tulus hati. Dunia mengalami tekanan secara total akibat pandemi COVID-19. Kami berdoa agar Tuhan berikan kasih dan pemeliharaan, serta pulihkan keadaan kami, dan berikanlah kami ketahanan iman serta ketahanan fisik, baik bagi semua yang sakit maupun yang merawat, yaitu para tenaga medis, supaya semua berjuang untuk kesembuhan dan kebaikan. Di dunia dan di bumi Indonesia, pergumulan telah kami alami sejak awal tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2020. Berapa lama lagi Tuhan Bapa menguji iman, harap dan kasih kami? Jangan sembunyikan wajah-Mu dari kami, tetapi berilah kami kasih-Mu, ya Bapa. Kami naikkan doa syukur ketika kami memasuki masa new normal. Biarlah hidup kami berjalan secara normal kembali tanpa tekanan. Namun kami sadar bahwa kami harus terus berjaga-jaga dan waspada. Karuniakanlah kami kasih Bapa dan tuntunlah kami dalam kerja dan karya Roh Kudus yang membuat hati kami penuh dengan pengharapan dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir jumpa kita kali ini, sebuah sapaan pengharapan yang kuat dituturkan oleh
Rasul Paulus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kami percaya Tuhan pasti menolong, memberi kekuatan baru, dan memberi hati yang baru, berisi cinta kasih abadi sepanjang masa, memberkati dan memberi damai bagi kita. Karena itu kita semua yakin hidup ini indah.